Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Mega Rahmat Putri dengan nomor induk mahasiswa 200313335 akan membahas kasus-kasus penistaan agama yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Bapak Asep Rudiana SH.MH. Indonesia adalah negara yang demokratis yang membebaskan masyarakatnya memilih agama sesuai dengan kepercayaannya. Meskipun beragam, mayoritas penduduk Indonesia seringkali bisa menghormati dan menghargai satu sama lain. Namun, tidak jarang juga ada pihak-pihak yang menodai agama lain sehingga menjadi suatu kasus yang dikenal dengan kasus penistaan agama. Penistaan agama merupakan tindak penghinaan, penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama. Berikut beberapa kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus pertama yang akan saya bahas adalah kasus pada tahun 1968, di mana pada saat itu kasus hukum penistaan agama ini muncul akibat amuk massa yang tidak terima dengan adanya cerpen Langit Makin Mendung, di mana dalam cerpen tersebut dimuat cerita Nabi Muhammad dan juga malaikat Jibril yang turun ke bumi untuk menyelidiki sedikitnya muslim yang masuk ke surga. Kemudian, akibat hal ini, H.B. Jassin selaku penyunting majalah sastra pada saat itu harus bertanggung jawab. Dan akhirnya H.B. Jassin pun dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Kasus yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah kasus pada tahun 1990, di mana pada saat itu Arswendo Atmowiloto yang merupakan tabloid Monitor yang memuat hasil angket melalui kartu pos yang bertajuk 50 tokoh yang paling dikagumi oleh masyarakat kita, oleh para pembaca kita, di mana dalam angket Monitor tersebut, posisi pertama diduduki oleh Presiden kita Soeharto, sedangkan Nabi Muhammad ada di posisi ke-11, atau satu tingkat lebih rendah dibandingkan dengan Arswendo Atmowiloto yang pada saat itu menempati posisi ke-10. Oleh karena itu, Arswendo Atmowiloto dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Kasus selanjutnya yang akan saya bahas adalah kasus pada tahun 2006 dan juga 2009, di mana Lia Eden mengaku menerima bimbingan dari malaikat Jibril, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Akibat ulahnya ini, Lia Eden divonis 2 tahun penjara pada tahun 2006 dan juga 2 tahun 6 bulan penjara pada tahun 2009 akibat mengirimkan surat kepada Presiden dengan mengatasnamakan Tuhan. Kasus selanjutnya adalah kasus yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, yakni kasus Joseph Paul Zhang, di mana dia mengaku sebagai Nabi ke-26. Dan kelanjutan kasusnya masih berjalan hingga saat ini. Hukum mengenai penistaan agama ini telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 156A KUHP, di mana Indonesia melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran pasal 156A dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Sebagai seorang muslim, tentunya kita tidak terima dengan kasus-kasus penistaan agama yang tadi saya sebutkan ataupun kasus-kasus penistaan agama lain di luar sana. Namun, kembali lagi bahwa kita merupakan warga negara Indonesia, di mana Indonesia ini merupakan negara hukum, dan kasus-kasus penistaan agama ini juga sudah dimuat dalam undang-undang. Jadi, mari kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk mengurusi dan juga menyelesaikan kasus-kasus penistaan agama ini dengan sebaik mungkin. Sebetulnya masih banyak kasus-kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia, terhitung dari mulai 1965 sampai 2007 saja, ada 97 kasus di mana 76 diantaranya merupakan kasus penistaan agama yang diselesaikan melalui jalur hukum. Namun kita perlu ingat bahwa terlepas dari kasus-kasus penistaan agama yang tadi saya ceritakan, masih banyak orang-orang yang mau bertoleransi dan juga menghargai sesama. Dan oleh karenanya kita tidak bisa menjudge ataupun menilai satu orang itu sama dengan orang yang lainnya.
Dan kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan beragam budaya, suku bangsa, kemudian bahasa, agama, yang dimana semua itu menjadi satu kesatuan yang menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Dan jangan sampai kekayaan itu justru menjadi bumerang dan menjadi pemicu keretakan bangsa Indonesia. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri, yang selalu hidup berdampingan dengan perbedaan-perbedaan yang ada, mari kita saling menghormati, saling menghargai, menjunjung tinggi toleransi, tidak saling membenci, apalagi saling menjatuhkan satu sama lain. Saya Amalia Mika Rahmat Putri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.